Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pelajar PPKN tak terasa. Ini pertemuan kedua kita ya. Nah, Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya Ananda dalam keadaan sehat ya. Amin. Ananda, hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, kita salam PPK dulu ya. Boleh nanti ikutin ya Ibu semuanya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, Ananda, hari ini sebelum kita mulai belajar, Ananda siapkan buku tulis, siapkan pulpennya, siapkan peralatan tulisnya ya. Nah, sudah siap? Baik, kita mulai. Nah, Ananda, hari ini pelajaran kita adalah masih melanjutkan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tapi khusus hari ini adalah kita membahas tentang sedang PPKI. Nah, tujuan belajar hari ini adalah diharapkan nanti Ananda setelah belajar bisa mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Ananda mampu mendeskripsikan lembaga yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita, lembaga apa ya? Nah, untuk yang ketiga, nanti Ananda mampu mendeskripsikan waktu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal berapa Pancasila ditetapkan? Yang keempat, menyajikan hasil telaah sidang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini langsung kita masuk ke materi. Ananda, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu pengen tanya dulu, siapa yang masih ingat sebelum sidang PPKI ini ada suatu badan yang menetapkan atau mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara? Ada yang tahu? Ya, betul, sidangnya adalah sidang BPUPKI. Tapi hari ini Ananda khusus belajar tentang sidang PPKI. Kita lupakan dulu sejenak belajar sidang BPUPKI karena BPUPKI tugasnya sudah selesai. Jadi sudah dibubarkan dan diganti dengan sidang PPKI. Tanggal berapa sidang PPKI ini dibentuk? Tanggal 18 Agustus 1945. Artinya ini sehari setelah kita merdeka. Tapi kita belum punya undang-undang, belum punya presiden, belum punya lembaga negara. Nah, di sini ditetapkan sidang PPKI yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memilih Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang ketiga, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau saat ini namanya MPR, tapi saat sehari kita merdeka kita belum punya lembaga MPR, kita belum punya presiden. Makanya kita besoknya kita membentuk sidang PPKI. Kemudian selanjutnya, nah sidang PPKI, kalau kemarin BPUPKI sidangnya 2 kali, PPKI sidangnya 3 kali. Nah, sidang pertama sehari kita setelah merdeka, 18 Agustus. Nah, sidang yang kedua, 19 Agustus, berarti hari ketiga setelah kita merdeka. Nah, sidang yang ketiga, 22 Agustus 1945. Nah, di sini kita akan lanjutkan sidang pertama. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, sidang pertama itu tadi membahas tentang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Wakil Presiden, dan pembentukan KNIP. Nah, untuk selanjutnya, nah, sidang PPKI yang kedua, itu ada 3 hasil sidangnya. Yang pertama, Indonesia dibagi wilayah menjadi 8 provinsi. Nah, untuk yang kedua, sidangnya pembentukan Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, menetapkan 12 kementerian. Kalau saat ini kementerian kita ada berapa? Ada yang tahu? 34. Tapi waktu itu sehari setelah kita merdeka dibentuk kementerian baru 12 karena kita masih negara baru saja merdeka 2 hari setelah merdeka. Nah, selanjutnya kalau hasil sidang PPKI yang ketiga, pertama pembentukan Komite Nasional KNIP. Nah,
Kemudian yang kedua, pembentukan PNI. PNI ini adalah satu-satunya partai di Indonesia saat itu. Nah, tujuannya apa? Untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, sidang PPKI ketiga kita pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Kalau saat ini namanya TNI. TNI itu sudah beberapa kali pergantian nama. Mulai dari BKR, TKR, baru sekarang namanya TNI. Dulu sebelum TNI namanya ABRI. Nah, ini sama-sama tugasnya adalah untuk keamanan rakyat. Nah, Ananda, untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini, ada perubahan. Kalau di Piagam Jakarta, itu ada perubahan di Pancasila. Di mana kalau di Piagam Jakarta, sila pertama itu, ada yang tahu? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, sekarang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kita baca setiap hari Senin di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa ada perubahan? Karena protes dari Indonesia, kita rakyat Indonesia bagian timur. Mereka merasa tidak adil karena Indonesia ini tidak hanya beragama Islam, tapi juga ada agama lain yang perlu kita pertimbangkan. Mereka mengancam kalau tidak ada perubahan, rakyat timur akan protes dan mungkin ini akan terjadi lagi perang saudara di antara kita, di mana kita saat itu sudah merdeka. Akhirnya digantilah di Piagam Jakarta diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa biar sama-sama adil. Nah, Ananda, materi untuk hari ini cukup singkat padat ya. Silakan Ananda setelah mengerjakan soal, nanti Ibu kasih latihan. Nah, ini latihannya. Bisa Ananda catat nanti ya. Pertama, siapa saja tokoh yang mengusulkan dasar negara? Yang kedua, bagaimana rumusan dasar negara yang diusulkan oleh mereka? Nah, di sini Ananda bisa kerjakan di buku catatannya. Ketiga, apa yang berbeda dari rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45? Yang empat, alasan perubahan sila pertama ke rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta apa ya? Nah, yang kelima, siapa saja anggota BPPKI? Nah, Ananda, tak terasa sudah selesai materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ananda kalau ada kesulitan, boleh ya tanya ke Ibu nanti. Silakan hubungi Ibu. Nanti akan Ibu berikan penjelasan. Nah, kerjakan tugas ini di buku catatan. Kemudian boleh difotokan ke Ibu dan dikirim ke Ibu juga. Nah, sekian dari Ibu Ananda. Sampai ketemu di lain waktu minggu depan. Tetap semangat, tetap anak-anak hebat. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.